Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau berkata hari ini, Tuhan, pakai saya sesuai dengan rencanamu. Ada berapa banyak? Mari angkat tangan saudara. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada satu pesan Tuhan. Ini adalah pesan yang terakhir yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Ada berapa banyak yang berkata amin? Boleh angkat tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah mereka mendengar janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus akan dilakukan. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat di Yerusalem disebut dengan kamar loteng. 120 murid. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka terus berdoa, menantikan janji Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara, 10 hari setelah itu, apa yang terjadi? Pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras. Setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tanda awal dari mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Saudara, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, mereka menjadi saksi Yesus. Saudara, apa yang mereka kerjakan? Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, maka di situ dikatakan, orang-orang yang percaya mereka semua bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu artinya, orang yang berlebih memberikan kepada mereka yang berkekurangan. Dan dikatakan tiap-tiap hari, mereka bertekun dengan sehati, mereka berada dalam bait Allah, mereka berdoa. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bersama-sama bergiliran. Dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Haleluya. Lalu dikasih Tuhan. Pada intinya kalau kita membaca, itu kata kunci untuk penuaian jiwa besar-besaran, untuk menjadi saksi Yesus, itu adalah kata unity. Unity, sesuai dengan Roma 12 ayat 18, firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, menjadi saksi Yesus, itu saudara harus menjadi gereja yang berdampak terhadap lingkungan. Gereja yang ramah terhadap lingkungan. Dan saudara, doakan lingkungan saudara. Doakan tempat kerja saudara, doakan. Dan saya percaya, inilah yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Saudara, World Prayer Assembly baru saja selesai. Dan Tuhan memberikan kelanjutan daripada apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kalau 28 tahun yang lalu, World Prayer Assembly itu ada di Korea Selatan. Di tempatnya Yonggi-cho yang bernama Yoedo Plaza.
setelah 28 tahun Tuhan memilih Indonesia. Dan tempatnya adalah di SICC, tempat kita. Saudara, ini satu perkenanan Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia dan untuk kita. 28 tahun yang lalu dimulainya World Prayer Assembly di Korea Selatan. Apa yang terjadi dengan Korea? Korea diberkati luar biasa. Korea Selatan diberkati luar biasa. Secara ekonomi, secara kerohanian mereka diberkati luar biasa. Dan sekarang giliran Indonesia. Sekarang giliran Indonesia. Saudara harus bersiap-siap untuk diberkati Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan pada saudara. Kalau saudara diberkati, jangan sampai saudara terjebak dengan berkat itu. Saudara harus terus, mata ini hanya tertuju kepada Dia, Sang Pemberi berkat. Saya berdoa, saudara menjadi saksi Yesus, so pasti akan diberkati luar biasa. Angkat tangan saudara, saya mau berkati saudara. Berkat melimpah, berkat-Mu melimpah Tuhan pada anak-anak-Mu. Mereka menjadi saksi-saksi-Mu, Engkau berjanji. Engkau memberikan hidup yang berkelimpahan kepada mereka. Perkenan Tuhan turun atas-Mu saat ini. Terima kasih. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.